Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, melihat opportunity Jawa Barat ini penduduknya 50 juta orang. Ini bukanlah market yang sederhana. Kalau kita lihat ke Malaysia, itu cuma 32 juta orang penduduk. Itu di Malaysia. Australia itu 25 juta penduduk, sementara Jawa Barat 50 juta. Kemudian kalau kita melihat lagi, Jawa Barat ini adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi kelas menengah tercepat di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, menjadi penguasa market leader di Jawa Barat itu sudah seperti menjadi market leader 2 kalinya Australia atau 1,5 kalinya Malaysia. Ini adalah opportunity yang sangat besar untuk kita bisa manfaatkan sebagai pengusaha UMKM. Jangan sampai pelaku-pelaku asing masuk, tapi kita gagal mengoptimalkan. Pertanyaan berikutnya adalah, mampu nggak kita mengoptimalkan itu? Karena kalau kita lihat di awal tahun 90-an, ekonomi Indonesia dengan ekonomi Korea Selatan itu sama. Tapi kita lihat setelah krisis ekonomi 97-98, Korea bangkit begitu luar biasa, Indonesia masih tertinggal secara kualitas sumber daya manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita lihat, pernah ada liputan di The Economist, di majalah The Economist, mereka menceritakan tentang betapa buruknya kualitas pendidikan di Korea Selatan. Kemudian ketika saya baca, emang ada apa dengan pendidikan di Korea Selatan? Jadi anak-anak di Korea Selatan ini belajar sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam dia kursus untuk bisa bersaing. Saya pikir, loh, sama-sama punya isu di pendidikan ya dengan kita. Kalau di kita anak-anak nih kurang belajar gitu ya, etos belajar rendah. Di sana etos belajarnya kebanyakan, sehingga sama-sama punya mental health yang nggak baik. Saya pikir ini perlu menjadi refleksi bagi kita semua. Kenapa bisa seperti itu? Itulah saatnya kita harus berubah. Nah, kalau kita lihat dampaknya apa? Dampaknya kita lihat dari laporan Disnaker, Kementerian Tenaga Kerja. Lowongan pekerjaan per tahun itu hanya 140.000 lowongan untuk S1 atau D3 per tahun. Sementara lulusan sarjana per tahun itu 1,4 juta. Jadi setiap tahun kita ada angkatan baru pengangguran itu sekitar 1,2 juta orang. Dan ini terakumulasi setiap tahunnya, tahun depannya lagi. Ini saatnya kita turun, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk bisnis kita, tapi bagaimana peran kita di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita bisa mensupport masyarakat, mengambil peran aktif. Karena untuk sebuah negara bisa maju seperti Singapura contohnya, perlu rasio pengusaha itu setidaknya sampai 5% dari total penduduk populasinya dia pengusaha. Singapura itu 1 dari 10 orang penduduknya pengusaha. Di Indonesia kurang dari 0,1% populasi Indonesia adalah pengusaha. Ini saatnya kita turun. Tinggal bagaimana caranya? Ini yang jadi pertanyaan berikutnya. Saya pikir dengan sering ikut forum-forum seperti Genpro, kemudian juga kita memperkaya, dan yang pasti meningkatkan etos kerja. Karena bagaimanapun juga etos kerja secara rata-rata di negara kita masih amat sangat rendah. Ini yang juga harus jadi catatan, jadi pikiran kita, etos kerja, etos belajar, dan juga mindset. Ini yang harus ditingkatkan. Dan kita nggak akan pernah bisa berkembang tanpa support system yang baik, tanpa lingkungan yang baik, tanpa mentor yang baik, begitu kan? Karena definitely it's not easy. Kenapa hanya 0,1%, bahkan lebih kecil dari itu? Karena memang tidak mudah. Kalau jalannya mudah, semua akan melakukan. Jalannya tidak mudah. Karena jalannya tidak mudah, perlu kita berkelompok bersama-sama membangun. Saya pikir kurang lebih hari ini itulah yang akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.